Volleyball itu ada banyak juga sebenarnya, sama seperti basket, futsal dan handball. Tapi mungkin banyak di antara abang-abang dan kakak-kakak sekalian yang udah paham lah tentang bermain basket, bermain futsal dan bermain handball. Jadi ini saya perkenalkan dulu. Inilah bola volleyball. Tampak gaya seperti bola voli. Cuman dia udah didesain khusus dari pusat. Dia didesain khususnya sebenarnya ngambil dari produk dari Jerman. Cuman dikembangkan lagi di Jawa, di sektor Jawa, jadilah bola seperti ini. Tampilannya seperti bola voli, cuman tekanan anginnya di dalam dia berbeda. Yang tadi dimainin sama abang-abang kan, ada yang dimain kayak volley kan, nampak ringan dia kan permainannya, bolanya kelihatan aja, cuman covernya dia, cuman kena badan, kena muka, dia nggak sakit. Mungkin nanti ditesnya di pas di internal game mungkin nanti ya. boleh. Jadi di volleyball juga ada posisi, ada hustler, dia sebagai penjaga gawang. Nah, ada midline, dia seperti kalau di futsal itu dia seperti angkor, kalau di sepak bola di back stopper. Nah, ada juga sideline. Sideline itu kalau di futsal itu flank dia. Kalau di futsal itu seperti flank, kalau di sepak bola seperti sayap. Jadi terus ada terakhir ada front line. Front line ini di dalam volleyball ini sebenarnya pemain yang paling penting di dalam permainan. Karena dia harus memiliki tangan sama lemparan yang baik. Ya kalau di dalam permainan di futsal dia seperti pivot. Kalau di sepak bola dia seperti striker atau segala macamnya. Ya. Terus pun volley itu di volleyball itu seperti basket. Kita tidak traveling. Kita tidak boleh traveling, kita tidak boleh di langkah. Setelah kita sudah dribbling, kita nggak boleh berhenti terus dribbling lagi, tidak boleh. Itu full. Jadi kita ketika sudah dribbling, kita stop. Ya udah, kita harus passing atau kasih ke teman kita. Sama kan seperti basket kan peraturannya. Di dalam volleyball juga kita tidak boleh toss hand. Maksudnya toss hand itu dengan sengaja. Ya, saya kalau hanya kayak di dalam permainan kalau merebut itu kan sudah hal biasa. Cuman kalau udah sampai ya, itu udah full dia, ya nggak boleh. Dan kita pun juga kena kartu. Kartu di volleyball itu ada kartu hijau. Kartu hijau itu peringatan pertama. Jadi dia ketika udah kena kartu hijau, dia melakukan full. Dia kena kartu kuning. Kartu kuning itu dia bisa kayak istilahnya full challenge. Kalau misalnya dia di dekat garis ini penalti. Nah, jadi di volleyball pun juga ada penalti. Penaltinya itu berbeda. Tadi dia penaltinya harus menggunakan 2 orang. Abang bisa ke depan bang. Abang, nah siapa? Ayo. Abang di sana bang. Di tengah. Oke, ya. Jadi di penalti volleyball itu dia ada 2 cara juga. Yang pertama dia bola boleh langsung dilempar dengan 1 kali sentuhan shooting. Misalnya saya lempar dari sini, lemparnya bang, nggak boleh dari sini, nggak boleh dari abang. Dia dari sini harus di pinggir dari sini.
Jadi bisa sekali lempar gini atau bisa dipantulkan dulu baru abang syuting. Tunggu bang, ulang ya, kita ulang ya. Jadi dia pertama ya, saya contohkan lagi. Kalau yang pertama dia langsung kan, bola langsung syuting ya bang, langsung tenang ya bang. Jadi abang sana ya. Udah nggak apa-apa, nggak apa, contoh aja bang. Nggak harus mesti masuk. Yang penting setelah kita sudah paham bang. Lakukan ya teman-teman ya, kakak-kakak, abang-abang. Dia bisa langsung ke gawang. Terus cara yang kedua, dia harus kita pantulkan bolanya. Harus satu pantulan, nggak boleh dua kali gini. Dia harus satu pantulan, tetap langsung tendang. Kita contoh ini bang ya, siap bang? Contohnya seperti itulah. Tepuk tangan tuh abang ini. Nah, jadi tadi pun saya bilang kalau di fullball itu ada namanya red zone. Ini dari red zone. Jadi ini batasnya untuk menguasai kiper. Kiper hanya boleh sampai sini. Nggak boleh keluar, nggak boleh kemanapun. Kiper batasnya ini cuma. Ini kita ilustrasi aja, karena kita nggak bawa meteran kan, nggak ada meteran segala macam. Dari gawang, dari tiang gawang 1,5 meter atau 1 meter. 1 meter itu sebenarnya untuk kompetisi antar pelajar. Cuman kalau kita kategori mahasiswa atau udah selebihnya, kita 1,5 meter. Hasilnya itu penjaga gawang batasnya hanya sampai sini, tidak boleh melebihi. Kalau melebihi, hasilnya bakal kena hukuman atau kena kartu peringatan. Hasilnya boleh buang badan, boleh apapun, bagaimana caranya untuk menyelamatkan gawangnya. Begitupun juga pemain pun batas ngelemparnya itu cuma sampai sini. Kalau mendarat setelah melempar itu kena target, itu 2 poin. Tapi batasnya harus dari sini. Kalau dia melompat nggak masalah kalau dia masuk dalam red zone. Cuman kalau posisi kakinya seperti ini udah memasukin red zone kan, kalau dia mau nyetak poin itu dibatalkan. Itu tadi kalau cetak poin menggunakan tangan. Itu yang cara. Kalau yang cara keduanya sama aja sebenarnya. Kita kalau menggunakan tangan itu harus mengenai target, nggak boleh masuk ke gawang. Kalau menggunakan tangan itu harus mengenai target. Mau dari ujung sana, kalau kena target tetap 2 poin. Cuman kalau menggunakan kaki, dia batasnya ini, garis penalti. Jadi terserah mau dari sini kita tendang itu sah, itu 3 poin. Itu 3 poin. Kalau misalnya kita kena pun dari sini, kena langsung ke target, itu 3 poin juga. Itu tetap 3 poin. Sejauh ini yang cuma berhasil nyetak poin menggunakan kaki dan kena target itu cuma Ibenma. Kalau abang-abang dan kakak-kakak sekalian tahu konten kreator tiktokers itu namanya Iben, dia yang bisa. Jadi brand ambasadornya fullball pun dia, Mike Babayu. Kalau tahu Babayu yang Mike yang gendut itu yang botak, dialah. Itu pelopor TikTok pertama yang bermain fullball. Sebenarnya masih banyak lagi. Ada Bang Oki Rengga. Dan waktu itu di Medan
kita undang Arif Muhammad atau Mak Deti, cuman karena dia lagi ada urusan, jadi waktu itu yang cuman kru-krunya aja, jadi editor-editornya aja yang main. Dah. Terus pun di fullball ada throw in, lemparan ke dalam, sama seperti di sepak bola, lemparan dalamnya. Tak boleh gini, tak boleh kayak gini, dada ke atas, sama seperti sepak bola. Dan fullball juga ada tendangan sudut atau corner kick-nya. Tetap dilempar, tetap dilempar. Jadi yang bikin beda nih di corner kick-nya, tendangan sudutnya. Kenapa? Karena semua pemain itu nggak boleh menutupin hustler, nggak boleh menghadang hustler. Kalau di futsal atau di sepak bola kan boleh kan menutupin hustler, mengganggu pandangannya. Kalau ini tidak boleh, dia tidak boleh mengganggu hustler. Mungkin itu aja ya. Yang itu tadi, kalau misalnya dia berhasil nyetak itu 22 poin. 22 poin, mau dengan cara satu ataupun cara dua tetap 2 poin. Nah, jadi ya terus di fullball ada yang lemparan terjauh nih sebenarnya. Itu dicetak oleh anak SMA Negeri 3 Jakarta. Dia lemparannya dari kotak penalti Hansler, dia ngelempar langsung kena ke target. Nah, itu yang sebenarnya perbarui peraturannya. Itu entah poinnya double atau gimana, itu belum kita patuhi, belum kita ubah sebenarnya. Karena yang sebenarnya itu kan keberuntungan itu dibilang. Kalau udah sampai dia ke kotak penalti di ujung sana, dia ngelempar terus kena target, karena keberuntungan namanya. Jadi mungkin kakak-kakak atau abang-abang sekalian ada yang mau bertanya nggak tentang peraturan fullball ini? Ada Pak, tanya aja. Ada Pak. Ya. Kalau penalti harus ditendang dah, nggak boleh pakai tangan. Jadi maksud abang tadi kalau pakai tangan dia harus ditangkap dulu gitu. Oh, nggak bisa tuh namanya bang. Beda lagi cerita namanya. Dia harus pakai kaki dah semua. Jadi mungkin biar lebih paham lagi, biar lebih tahu lagi, kita langsung ke internal game aja. Nah, jadi ini apa tuh bang? Poin menangnya itu nggak terbatas. Pokoknya kita ada waktu. Di dalam permainan sebenarnya kalau untuk yang namanya junior, itu kalau untuk junior sebenarnya masih 10 menit kali 2. Nah, sebenarnya kalau udah kategori exhibition, ini kita sebenarnya udah exhibition bang. Apa itu exhibition? Itu untuk masukkan cabang olahraga ke dalam daftar PON. Nah, cuma nih fullball ini kesalip sama olahraga lain lagi. Gak usah lagi kita kasih tahu olahraganya apa ya. Kita kesalip sama olahraga baru. Ya. Nah, kita kesalip. Jadi pas di bulan 6 kalau nggak salah, di bulan 6 atau di bulan 5 kita exhibition sama Pak Dito langsung di kantor Menpora. Cuman karena kesalip sama olahraga sebelah sama olahraga yang baru itu, kita akan jadi kalah. Dan insya Allah di PON selanjutnya kita masuk ke daftar. Nah, jadi fullball ini sebenarnya bang juga lagi nyari atlet, untuk perwakilan kota, karena bakal ada International Fullball Day. Jadi yang baru-baru ini kan ada yang namanya Fullball Opening Day kan. Kalau misalnya kakak belum tahu bisa tengok di YouTube Fullball, official Fullball. Itu kita udah sekalian perkenalan juga di mata Indonesia, di warga Indonesia, di rakyat Indonesia, dan itu dihadiri oleh 7.500 warga yang menonton. Itu dia pertandingannya antara tim YouTuber sama tim
selebgram. Terus yang kedua itu ngadakan acara final. Karena kan fullball ini sebenarnya udah ngadakan turnamen antar sekolah, antar pelajar. Masih se-Jabodetabek, masih se-Jakarta, sepulau Jawa masih, belum ke sini. Tapi insya Allah kalau misalnya kita udah ada atlet, bakal bisa saya kirimin ke Jakarta nanti. Karena emang betul sebenarnya syarat untuk pembentukan olahraga baru di Indonesia ini kan dia minimal 10 kota aktif. Terus yang kedua udah mulai pembentukan pelatda, tim pelatda. Jadi yang di pembentukan tim pelatda inilah yang fullball masih lakukan. Sebenarnya step by stepnya harus melalui pelajar. Cuman karena kita sudah mulai makin memasukin ke jenjang universitas, mungkin mana tahu kan abang-abang bisa langsung masuk ke timnas fullball. Doain aja ya kan bang, yang baju kuning semangat kali bapak ini. Jadi di dalam permainan fullball itu dia ada 10 pemain, 5 pemain inti dan 5 pemain cadangan, sama seperti futsal. Futsal kan dalam satu tim itu kan dari 10, 12, 18, 22. Kalau fullball dia minimalnya 7, maksimal dia 10. Digantian dia bebas, sama seperti futsal. Kalau abang capek ya ganti. Kalau abang emang mau sampai napas terakhir, mana ada terus abang. Jadi kita mungkin mana nih bang pembentukan apanya timnya? Gimana bang? Pembentukan timnya gimana nih? Aisyah. Aisyah. Ceweknya ada berapa ceweknya pak? Ceweknya ada berapa bang? Yang bermain? 5 ya? Pas satu tim sebenarnya. Gini aja, kita mainnya cowok dulu. Sampai mungkin 2-3 match. Kadang kan cowoknya banyak aling kan, 2-3 match kita main. Baru habis itu kita perhatikan cewek lawan cowok. Atau bisa kita mix. Ceweknya masuk ke dalam cowok. Gimana? Boleh bang. Pakainya gimana? Yang kita mix apa mix saja? Mix aja. Kita mix. Jadi pembagiannya gimana nih enaknya?